Kasih, kalau aku jadi adik iparmu bagaimana? Tanya Dava mumpung tak ada Rangga. Kalau jodohnya tidak masalah, ucap Kasih membuat Dava tersenyum lebar. Kenapa tersenyum seperti itu? Sepertinya ada harapan bagiku untuk mendapatkan adikmu itu, ujar Dava senang. Di kota banyak wanita cantik. Kenapa kau tidak memilih satu dari mereka? Tapi, gadis desa lebih menggoda. Sahut Dava dengan senyum lebarnya. Apanya yang menggoda? Tanya Rangga yang tiba-tiba muncul membuat Dava kaget. Macam-macam ku usir kau pulang. Ancam Rangga. Tidak ada yang menggoda. Aku sedang bertanya pada Kasih di mana ada orang yang jual gado-gado. Kau saja yang salah mendengar. Rangga menoleh ke arah istrinya lalu bertanya. Benar begitu sayang? Iya mas, jawab Kasih singkat. Awas aja kau macam-macam dengan adik iparku. Ujar Rangga. Rangga mengajak Kasih masuk ke dalam rumah sambil mengomel. Udah, gak usah ngomel. Nanti cepat tua. Jangan sampai dinada termakan bujuk rayu Dava. Dia itu pandai bicara apalagi merayu para wanita. Heh, gak boleh gitu dong mas. Udah, anterin aku ke rumah ibu. Kata Nada, ibu tidak enak badan. Kamu di sana aja dulu, mas sama Dava ada pekerjaan di pabrik. Kalau ada sesuatu yang mendesak hubungi mas. Iya mas, jawab Kasih paham. Mereka kemudian pergi, tidak lupa mengajak Dava yang sejak tadi hanya bisa menekuk wajahnya. Mas pergi ya sayang, pamit Rangga lalu mengecup kening istrinya. Dava yang melihat hal tersebut hanya bisa memutar bola matanya malas. Baru saja mobil Rangga pergi menjauh, tiba-tiba saja Dito muncul di depan gerbang membuat Kasih terkejut. Ada apa? Tanya Kasih datar. Aku hanya ingin minta maaf, ucap Dito. Sudahlah Dito, jangan menggangguku lagi. Kita sudah hidup di jalan masing-masing. Pulanglah sebelum timbul fitnah. Kasih yang ingin masuk ke dalam tapi tangannya ditarik oleh Dito. Dengan cepat Kasih menepis tangan mantan kekasihnya ini. Mau apa kau? Kasih mulai kesal. Aku hanya ingin bicara padamu, jangan masuk dulu. Kau tidak sopan Dito. Kau benar-benar tidak sopan karena kau sudah menyentuh istri orang lain. Dito. Panggil Mia dengan tatapan marah. Wanita ini menghampiri suaminya yang sedang berduaan dengan Kasih. Mia. Dito mulai gugup. Hei Kasih, apa kau sudah bosan dengan Rangga? Jika kau bosan, berikan saja suamimu padaku. Kata Mia yang belum insaf juga. Kalau ngomong dijaga. Tidak bisakah kau menjaga perasaan suamimu itu? Ujar Kasih yang geram. Mia, tolonglah bersikap baik sedikit. Kata Dito. Aku tidak bisa bersikap baik pada orang yang sudah merampas kebahagiaanku. Ujar Mia. Kebahagiaanmu yang mana yang kurampas? Tanya Kasih. Rangga, kau sudah merebut calon suamiku. Kasih tertawa mendengar jawaban Mia. Kurasa kau ini butuh dokter. Masih saja kau membahas masalah yang sudah lalu. Heh Mia, setidaknya bermalu mukalah sedikit. Apa kau lupa jika orang tuamu mengancam keluargaku? Mia terdiam, wanita ini langsung menarik tangan suaminya mengajak pulang. Suami istri sama-sama menyebalkan. Ucap Kasih kemudian masuk. Kasih mengomel, membuat Nada yang sedang menyapu heran. Mbak, kenapa sih? Tanya Nada penasaran. Tuh, siapa lagi kalau bukan si minyak jelantah? Suka sekali memulai keributan. Bener-bener deh mereka itu. Maunya apa coba? Nada ikutan kesal. Udah gak usah dibahas, ibu mana? Ada di kamar, sejak pagi kepalanya pusing. Bergegas Kasih masuk ke dalam rumah untuk menemui ibunya. Bu. Kasih, pasti adik kamu yang nyuruh datang ke sini. Ibu masih sakitkah? Tanya Kasih khawatir. Ibu baik-baik aja. Cuma kelelahan. Orang tua mah suka begitu memang. Kalau ditanya pasti jawabnya baik-baik aja padahal mereka butuh istirahat yang banyak. Bu, udahlah ibu gak usah bantu toko kue dulu, ibu istirahat aja di rumah. Kalau gak kerja badan ibu sakit. Kata-kata itu sudah biasa aku dengar dari orang-orang. Ternyata ibuku juga akan mengatakan hal yang sama. Ujar Kasih seraya menggelengkan kepalanya.
Dari pagi sampai sore Kasih berada di rumah ibunya. Ketika menjelang sore, Rangga datang menjemput bersama Dava. Ibu Erni sudah terlihat sehat kembali. Kasih berpamitan pada ibunya, setelah itu barulah ia pulang. Mampir sebentar pun tidak boleh. Celetuk Dava. Mau ngapain mampir? Kau tidak punya kepentingan di rumah mertuaku. Rangga kesal. Lihat calon istri sebentarlah. Lumayan buat asupan tenaga. Sahut Dava ikutan kesal. Lebih baik kau pulang saja besok. Membuat darah tinggiku saja naik. Usir Rangga. Jangan seperti itu dong. Aku laporin Om Diman baru tahu rasa kau. Ancam Dava. Ah, sudah. Kalian ini berisik sekali. Ujar Kasih yang langsung bergegas turun dari dalam mobil. Suamimu ini menyebalkan. Seru Dava. Aktivitas sore, mereka pergi mandi lalu beristirahat sebentar. Dava yang kelelahan memilih untuk tidur sedangkan Rangga dan Kasih memilih untuk mengobrol. Apa? Berani-beraninya dia mencegat kamu. Heran sama mereka, suka sekali mengusik. Rangga geram saat mendengar aduan dari istrinya tentang Dito dan Mia. Udah, gak usah diperpanjang. Kata Kasih, Mas. Boleh gak aku minta sesuatu? Apa? Tanya Rangga singkat. Mas, aku pengen makan mie ayam. Jawab Kasih. Ah, gampang. Nanti kita pergi cari mie ayam. Tapi, aku maunya mie ayam yang gak putus-putus mie-nya. Rangga tercengang mendengar ucapan sang istri yang terdengar bercanda. Gak mungkin kalau mie direbus gak putus. Pasti ada putusnya lah sayang. Aku gak mau tahu. Aku mau makan mie ayam yang mie-nya gak putus-putus. Rajuk Kasih dengan wajah cemberut. Iya, nanti kita beli. Sebentar lagi kita pergi. Sama itu, aku mau minum jus jeruk yang asli buahnya dari perkebunan kamu. Sayang, masa malam-malam pergi ke kebun? Yang bener aja, Mas. Ceritanya mau balas dendam karena Mas pernah ngerjain kamu dulu ya? Ya enggak. Aku lagi pengen aja minum jus jeruk langsung dari sumbernya. Seriusan gak ngerjain Mas? Kalau gak mau ya udah. Malam ini gak ada jatah. Ancam Kasih. Iya, Mas pergi sekarang. Tapi jalan kaki, ucap Kasih dengan manjanya. Siap laksanakan Ibu Ratu. Ucap Rangga sembari menundukkan kepalanya. Senyum dong. Rangga tersenyum lebar, demi rasa cintanya pada sang istri ia akan menuruti segala keinginan Kasih. Hufet. Rangga menarik nafas panjang, Kasih benar-benar balas dendam pada dirinya yang pernah mengerjai Kasih beberapa bulan yang lalu. Maaf Mas, gak bisa. Tolak sang penjual mie ayam. Tolonglah Mbak, bujuk Rangga. Maaf Mas, pengunjung sedang ramai. Lagian kok aneh banget sih, mau makan mie ayam tapi mie-nya gak boleh putus-putus. Jangan gitu Mbak, mungkin istri Masnya sedang hamil kali. Ngidam, ucap ibu-ibu pembeli. Nah, betul tuh Bu. Seru Rangga berbohong. 200.000 deh Mbak, ujar Rangga memancing. Oh, oke. Jawab penjual tersebut. Dasar mata duitan. Batin Rangga kesal. Penjual mie ayam tersebut langsung membuatkan mie ayam sesuai permintaan Rangga. Setelah menunggu sekian waktu, akhirnya dapat juga. Rangga kembali ke mobil karena sang istri sedang menunggu di sana. Gimana Mas, dapat? Tanya Kasih. Dapat, lumayan harganya. Berapa? Tanya Kasih penasaran. 200.000. Jawab Rangga membuat Kasih terkejut. Apa? Gak bisa. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus protes. Ujar Kasih yang tidak terima. Udah. Biarin aja. Rangga menahan istrinya. Kasih mendengus kesal, mau tidak mau wanita ini menurut pada suaminya. Mas, pengen yang lain. Kasih merengek. Pengen apa? Telur berkerut. Canda Rangga. Bukan. Aku pengen makan martabak tapi yang jual pakai kacamata. Kemana kita harus mencari hem? Kamu tahu sendiri di kecamatan ini yang jual martabak cuma 2 orang. Aku gak mau tahu. Aku mau makan martabak tapi yang jual pakai kacamata. Hufet. Rangga menghembuskan nafas kasarnya. Mau tidak mau pria ini menuruti kemauan istrinya.
Gak jadi deh mas. Aku mau makan masakan Biwarti aja. Ujar Kasih membuat Rangga bisa bernafas lega. Bergegas Rangga melajukan mobilnya. Tak berapa mereka sampai juga di rumah Rangga. Dari mana kalian? Kenapa tidak mengajakku pergi? Protes Dava. Beli mie ayam. Jawab Rangga singkat. Aku tidak punya teman di sini. Setidaknya titipkan aku di tempat mertuamu biar aku ada teman, kata Dava seketika mendapatkan tatapan tajam dari Rangga. Kenapa kau tidak bermain catur saja dengan Pak Mun? Rangga menuangkan mie ayam ke dalam mangkuk. Sayang, cepat makanlah. Ujar Rangga sembari menyodorkan semangkuk mie ayam. Aku gak ada niatan mau makan mie ayam, ucap Kasih yang begitu cerewet. Maksudnya gimana? Tanya Rangga heran. Mas dan Dava aja yang makan. Semangkuk bagi berdua. Jawab Kasih membuat Rangga dan Dava kaget. Sayang, jangan bercanda. Aku gak bercanda mas, ayo cepat makan. Rangga dan Dava saling pandang kebingungan. Mas. Hanya dengan mata Kasih bisa mengancam suaminya. Iya, iya. Mau tidak mau Rangga dan Dava makan mie ayam semangkuk berdua. Kasih senang melihatnya, bahkan wajah Kasih terlihat bahagia. Rangga dan Dava semakin heran melihat sikap Kasih. Ngapain? Tanya Kasih seraya menarik gelas yang mau diambil Rangga. Mau minum, Mas haus? Gak boleh. Mas minum air putih aja. Ini jus hanya milikku. Sedikit aja sayang, bujuk Rangga. Gak boleh. Tegas Kasih. Mau tidak mau Rangga mengambil air putih. Si Kasih kenapa? Aneh banget. Bisik Dava. Gak tahu. Jangan dibahas, kalau dia dengar bisa bahaya. Rangga kembali ke meja makan, pria ini memandang curiga pada istrinya yang sedang senyum-senyum sendiri. Kenapa senyum-senyum? Tanya Rangga curiga. Mas, boboyo. Ajak Kasih. Glek. Dava yang mendengar ajakan Kasih pada suaminya langsung merinding. Ayok. Ujar Rangga tanpa menghiraukan Dava. Rangga dan Kasih pergi ke kamar, sedangkan Dava masih berdiri di dapur. Rangga brengsek. Umpat Dava, lama-lama di sini bisa membuatku gila. Bucinnya bukan main tuh orang. Sementara itu, Rangga yang rebahan manja seperti biasa mendadak terkejut di saat Kasih tiba-tiba saja ada di atas tubuhnya. Sayang. Kasih langsung jawab Kasih. Tumben banget. Begitu menggelikan terdengar di telinga Dava, pria ini bergegas pergi dari depan kamar Rangga. Rangga biadab. Brengsek. Bajingan. Dava mengeluarkan sumpah serapahnya pada Rangga. Gak kasihan sama aku yang belum nikah ini, ucap Dava kesal. Awas aja dia. Suatu hari aku akan membalasnya. Dava mondar-mandir di dalam kamarnya seperti cacing kepanasan. Malam telah berganti pagi, Rangga dan Kasih yang baru saja turun dibuat kaget oleh Dava yang sedang menggeret koper miliknya. Heh, mau kemana kau? Tanya Rangga heran. Aku mau pulang. Jawab Dava kesal. Kenapa? Lama-lama bisa gila aku di rumahmu ini, ucap Dava. Loh, kenapa memangnya? Tanya Kasih yang tak tahu menahu. Di rumah ini banyak hantu. Aku suka mendengar suara mengerikan. Aku takut. Kasih dan Rangga saling pandang tidak mengerti. Perasaan selama aku tinggal di sini, tidak pernah ada kejadian aneh-aneh. Ujar Kasih heran. Ah, sudahlah. Makanya kalau punya kamar dibuat kedap suara. Celetuk Dava sebelum akhirnya pria ini memutuskan untuk pulang ke kota. Ya terserah Dava, Rangga tidak memaksa pria itu untuk tinggal lebih lama. Mas, kenapa sih sama dia? Tanya Kasih heran. Udah, gak usah didengerin. Rangga mendadak berpikir jika Dava pasti sudah mendengar suara bercinta mereka. Bodoh amat. Salah sendiri menikah. Batin Rangga. Sebenarnya Dava tidak benar pulang, pria ini malah pergi ke rumah Bu Erni. Yang lebih membuat Dava kecewa, ternyata Nada sedang pergi sekolah karena gadis itu sedang sibuk dengan ujian sekolahnya. Tidak jadi sedih saat Bu Erni dengan senang hati memberikan nomor ponsel Nada. Tidak dengan senang hati karena Dava meminta secara paksa pada Ibu Erni. Karena menghargai Rangga, Bu Erni akhirnya memberikan nomor ponsel Nada.
Jangan bilang-bilang sama Kasih dan Rangga ya Bu, ucap Dava memohon.